Yohanes 1 ayat yang kelima. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasai. Saudara-saudara yang terkasih, ketika berbicara tentang Yesus dan ketika Rasul Yohanes menggunakan terminologi kata terang, itu tidak menunjukkan bahwa Yesus adalah terang. Ini hanya bahasa kiasan untuk menggambarkan sifat yang ada di dalam dirinya. Sekali lagi ya, saya ingatkan bahwa kata terang di sini bukan menunjukkan bahwa Yesus adalah terang, karena kita tahu terang itu apa. Terang itu diciptakan pada hari yang pertama. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi ini sungguh berbeda penekanannya dengan terang yang dimaksud di dalam Injil Yohanes. Jadi saya ingin tekankan begini kepada kita semua saat ini. Tidak mudah untuk belajar Alkitab. Karena satu kata yang sama memiliki pengertian yang berbeda. Harus diartikan sesuai dengan konteks. Jikalau kita artikan itu sama, maka Yesus itu diciptakan. Maka tidak bermain-main kalau kita sungguh-sungguh mau belajar tentang iman yang kita imani. Kita harus sungguh-sungguh belajar. Saudara, yang sering baca Alkitab saja masih suka salah memahami isi Alkitab, apalagi kita yang jarang baca Alkitab. Saya bukan ingin menyinggung hal ini ya. Tapi saya ingatkan hal ini kepada saudara semua yang ada di sini. Bahwa pemaknaan tentang pembacaan Alkitab harus direspon dengan sungguh-sungguh. Supaya kita tidak diombang-ambingkan dengan pengertian yang keliru dan yang menyesatkan di luar sana. Jadi kata terang yang dimaksud di sini bukan terang yang diciptakan. Seperti bagaimana Tuhan Allah menciptakan terang pada hari pertama. Jadi ini menunjuk kepada sifat di mana Tuhan itu adalah kudus adanya. Dan saudara kalau membaca Injil Yohanes dengan baik-baik, saudara akan melihat bahwa dunia ini dikatakan gelap adanya. Bukan berarti dunia itu tidak ada cahaya, tidak ada terang. Tetapi karena dunia ini dosa telah bergelimangan ada di dalam dunia. Saudara dan saya harus mengerti bagaimana Dia melalui firman atau anaknya datang menjadi manusia. Datang di tengah dunia yang penuh dengan dosa, di mana Dia kudus adanya. Rasul Paulus mengatakan kita adalah seteru Allah. Tetapi kita diperdamaikan oleh Allah pada saat kita dengan Allah masih seteru. Itulah tanda kasih Allah kepada kita, saudara. Jikalau saudara ingin memahami sungguh-sungguh makna apa yang dinyatakan di dalam Alkitab, khususnya dalam perenungan ayat ini, maka kita harus betul-betul memperhatikan kata demi kata. Dia yang selalu ada bersama dengan Bapa, tidak pernah terpisah dengan Bapa itu, datang menjadi manusia tanpa terpisah dengan Bapa. Dan Dia menyatakan kekudusan yang dimiliki oleh Bapa kepada dunia yang penuh kegelapan ini, saudara.
dunia yang penuh dengan dosa ini. Saudaraku yang terkasih, Kristus, dialah yang telah menyatakan sejak Adam, menyatakan, memperkenalkan Bapa ke tengah dunia ini. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena tidak ada yang pernah melihat Bapa, tetapi anak tunggalnya diutus oleh Bapa ke tengah dunia ini tanpa terpisah dengan Bapa." Hal inilah menunjukkan kepada kita betapa Allah begitu mengasihi kita. Kita memperhatikan kata demi kata di dalam Injil Yohanes 1 itu. Kita akan memperhatikan bahwa kita dibandingkan dengan terang sifat kekudusan yang dimiliki Allah. Tidak ada seorang pun di dalam keluarga penguntalas di tempat ini yang tidak berdosa. Kita semua gelap tanpa Tuhan. Saudara, apabila saudara melakukan kebaikan tanpa Tuhan, saudara itu gelap. Sifatnya gelap, berdosa. Karena tidak ada yang tidak berdosa di dalam dunia ini. Tetapi terang yang sesungguhnya itu telah datang ke dalam dunia. Bahkan kita melihat apa yang telah ditemakan oleh gereja PGI dan KWI, bahwa orang Majus, yang adalah 3 orang Majus itu adalah raja, datang kepada Yesus yang masih seorang bayi. Dan 3 orang Majus itu mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur kepada seorang raja yang masih seorang bayi, saudara. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa ketiga orang Majus ini mengerti siapa yang datang menjadi manusia itu. Dia raja atas segala raja. Pertanyaannya kepada kita, apakah kita telah menjadikan Yesus raja atas hidup kita, saudara? Apakah terang hidup yang telah datang menjadi manusia itu sudah tinggal di dalam kita melalui kekuatan yang berasal dari Roh Kudus itu? Sudahkah saudara menghidupi hal itu? Karena tema kita saat ini adalah terang hidup bercahaya. Apakah kekudusan yang dimiliki oleh Allah itu sudah ada menjadi milik kita? Saya bersyukur, saudara. Saya mengikuti kegiatan yang dipersiapkan oleh panitia, khususnya abang saya yang saya kasih, dan lae saya, dan semua yang terlibat di dalamnya. Begitu antusias di dalam mempersiapkan acara Bona tahun ini. Mereka adalah orang-orang yang sibuk, tapi memberikan waktu mereka dengan sebaik mungkin. Gambaran terang hidup itu sudah ada di dalam percikan panitia Bona tahun ini. Saya melihat begitu bekerja kerasnya mereka. Tapi saya ingin ingatkan kepada para panitia saat ini. Jikalau saudara melakukan hal itu tanpa persekutuan dengan Tuhan, saudara adalah gelap adanya. Tanpa Tuhan, saudara dan saya tidak memiliki terang sama sekali. Maka tunjukkanlah terang hidup yang sudah ada di dalam diri kita kepada sesama kita saat ini. Dia yang datang, Dia yang menciptakan segala sesuatu, telah datang memperhambakan dirinya ke
tengah dunia ini, saudara. Tapi betapa remehnya kita ketika kita berurusan dengan kerohanian kita. Apakah kita membangun hubungan kita dengan Tuhan setiap hari? Atau hanya memberikan sisa-sisa waktu kita? Kita hanya mendengar perkataan Tuhan di dalam gereja saja. Kita hanya mendengar perkataan Tuhan ketika acara Bonataon saja. Saya ingin ingatkan kepada saudara saat ini. Kita harus bertobat. Kita harus bertobat. Sudahkah saudara melihat apa yang terjadi di masa-masa COVID kemarin? Apa yang kita alami? Apakah manusia begitu gagah bisa membanggakan diri di hadapan Tuhan? Saya ingin mengatakan kepada saudara dan kepada diri saya saat ini. Manusia begitu rapuh. Ketika itu terjadi di dalam kehidupan keluarga saya melihat betapa banyaknya kecemasan ketika itu terjadi. Ketika saudara saya, mama saya sendiri yang mengalami hal itu. Bahkan hampir kematian dihadapi oleh mama saya. Begitu lemahnya manusia, saudara. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Dapatkah kita menjadi penasihat bagi Tuhan? Tetapi dia tidak memperhatikan statusnya itu sebagai milik segala sesuatu. Dia datang menjadi manusia. Dia tidak menghilangkan keilahiannya karena dia tetap satu dengan Bapa. Tetapi dia menambahkan sesuatu di dalam dirinya, yaitu wujud kemanusiaan. Wujud kemanusiaannya baru ada 2000 tahun yang lalu. Tapi dia sudah ada. Bahkan dialah yang menciptakan segala sesuatu. Yesus Kristus ketika berdoa di Taman Getsemani, dia mengatakan, permuliakanlah aku ya Bapa di dalam hadirat-Mu sebelum dunia ada. Dia sudah ada di dalam diri Bapa sebelum dunia ada. Sebelum dunia ada tidak ada siapapun, saudara. Maka benarlah apa yang dikatakan Rasul Yohanes. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi kepunyaannya tidak mengenalnya. Betapa sombongnya kita, betapa rapuhnya kita di hadapan Tuhan. Bahkan kita masih belum mau memberikan waktu yang terbaik bagi Tuhan untuk merendahkan diri di hadapan. Saudara, mungkin bagi sebagian orang acara ibadah ini bukanlah tujuan utama di dalam Bonataon. Tapi saya ingatkan ini baik-baik. Firman Tuhan di atas segalanya. Perkataan Tuhan adalah hidup bagi kita. Jangan remehkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan pernah remehkan. Karena yang menjadi hakim kita adalah apa yang dikatakan oleh Yesus. Jikalau kita tidak sungguh-sungguh mengikuti apa yang dilakukan Yesus, Yesus katakan apa? Firman-Kulah yang menjadi hakim. Maka dari itu, jikalau saudara dan saya ingin bersatu, bergaul akrab, dan kita bersama-sama bertemu di sorga nanti, maka tunjukkanlah sikap hidup saudara dan saya di dalam iman kita bersama. Dan melalui terang hidup ini, yaitu Yesus Kristus yang adalah kudus adanya itu, hendaklah kita
dipersatukan, dan diperdamaikan. Jikalau ada yang bertengkar satu dengan yang lain, hendaklah kita memperdamaikan. Jikalau ada yang mempersoalkan hal-hal yang kecil maupun besar, kita perkecil masalah tersebut. Banyak hal yang sudah kita alami. Saya adalah orang yang bukan termasuk banyak gerak, banyak aktif. Tapi saudara, jikalau bukan karena Tuhan yang mengikat kita di sini, suatu saat punguan Bona tahun ini akan tidak terlihat lagi. Tidak ada lagi punguan kita. Tidak ada lagi keluarga punguan, Ponguntalas dan Amandus. Karena dunia ini telah mengajarkan kepada kita, tidak lagi penting hidup bersama dengan keluarga, tetapi penting hidup bagi sesama yang memiliki sifat yang satu karakter dengannya. Kalau saya suka minum, pasti saya suka berteman dengan orang yang di Lapu. Kalau misalnya saya seorang yang suka main perempuan, pasti saya sukanya berteman dengan orang yang main perempuan. Tetapi saat ini kita diingatkan saudara, karena Dia sang empunya hidup itu, Dia adalah kudus adanya. Tidak ada kegelapan sama sekali. Kegelapan tidak bisa menyentuhnya. Dan itu telah ditunjukkan ketika Dia datang menjadi manusia. Tidak ada dosa yang dapat dijumpai oleh siapapun di dalam dunia ini. Hanya Yesus seorang yang bisa kita banggakan. Semua agama memuji Yesus. Sekalipun tidak semua agama memuliakan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Marilah kita muliakan Tuhan. Terlebih ketika Dia mengutus anaknya itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Kenalilah Dia. Di dalam Dia tidak ada kegelapan sama sekali. Di dalam Dia tidak ada dosa. Maka dari itu, baiklah keluarga Ponguntalas Amandus berlomba-lomba untuk melakukan kekudusan yang telah dipraktekkan kepada kita melalui anaknya dalam keadaan sebagai manusia. Amin.